Iya, 2008. Ini dong. Gak apa deh. Besok aja. Ini kan bukan berpikir expose besok dari. CDB tadi kan katanya sebenarnya Bank Mandiri butuh dana juga untuk infrastruktur jangka panjang. Nah, selain CDB ke depannya nanti bakal ada pinjaman luar negeri. Sebenarnya kalau yang menawarin pinjaman luar negeri cukup banyak. Yang isu itu pertama masalah tenor. Kita kan ya butuh tenornya 10 tahun atau lebih. Yang kedua dari sisi currency, karena kan yang banyak menawarkan kan ada butuh dolar. Sebenarnya kan pinjaman kita ya untuk infrastruktur ini kan banyak kan rupiah ya, seperti di LRT, seperti di jalan tol, kayak di pelabuhan, semua kan pakai rupiah. Nah kami memang sedang diskusi dengan OJK bagaimana menjembatani antara dana dolar ini supaya bisa dikonversi ke dana rupiah jangka panjang. Ini yang memang challenging bagaimana fasilitasnya. Karena kalau kita pinjam dolar, kita pinjamkan ke dolar, rupiah nanti kan ada mismatch, bahaya untuk currency risk-nya. Gitu. Jadi ada kemungkinan nanti pinjaman luar negeri Pak? Kalau sampai belum ada solusi mengenai currency swap-nya kita belum bisa. Jadi kita sementara ya harus mau nggak mau gapping ya, menggunakan dana jangka pendek, gabungan dari dana masyarakat dan obligasi dalam negeri untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi itu lebih dana jangka pendek. Tapi kita harapkan ya tahun ini ada terobosan untuk yang cost currency swap-nya gitu. Jadi pembayaran Mei 2016. Tapi nggak ada masalah itu dari sisi pinjaman kita kan kecil lah, kita asetnya 1.100 triliun, itu pinjamannya cuma 10 triliun, nggak ada masalah lah, nggak mungkin nggak terbayar. Tadi rencana gue publikin anak usaha gimana Pak, masih on track? Jadi ya kita kan memang tentu udah sampaikan dua anak usaha yang kita dorong itu kan MTF dengan BSM. Nah memang timingnya lagi kita lihat, terutama ekspektasi market cap-nya ya. Kalau BSM kan memang saat ini ROE-nya masih di bawah 10, jadi kita memang tunggu sampai ROE dari 10%. Nah kalau MTF kita mungkin tunggu 1 sampai 2 tahun lagi, lihat nanti kira-kira size market cap-nya berapa. Tapi mungkin tahun depan, mungkin di akhir tahun depan mungkin udah memadai. Karena kan market cap-nya kita maunya kalau MTF minimal market cap-nya harus di 2 triliun. Kalau di bawah 2 triliun nanti belum nggak nyampe, masih 1 koma. Kalau belum 2 triliun nanti dari sisi market juga likuiditasnya kurang. Berarti BSM nggak bisa tahun depan? Kalau BSM udah pasti tahun depan, karena kita tunggu ROE-nya naik ke 10% plus. Pak, terkait temuan BPK yang kredit bermasalah sampai 7 triliun itu dari perusahaan udah follow up belum ke 18? Ya, jadi yang pertama, temuan itu sebenarnya awalnya adalah dari temuan audit internal kita. Jadi sebenarnya semua kredit yang disampaikan di BPK itu adalah kredit yang sebenarnya sudah kita disclose sebagai NPL selama 2 tahun terakhir. Jadi nggak ada yang baru. Sebenarnya NPL kita kan tahun 2015 kan naik itu. Terus tahun ini juga masih cukup tinggi, ada downgrade. Jadi semua kredit yang didiskusi itu sudah jadi NPL dan sudah kita cadangkan penuh. Jadi NPL tahun lalu 2016 dan 2017. Jadi bukan hanya tahun lalu 2016. Jadi semuanya itu sudah jadi NPL 2016 dan semuanya sudah kita cadangkan. Sekarang dalam proses restrukturisasi dan collection. Jadi memang fokus kita untuk menindaklanjuti temuan BPK adalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi dan melakukan collection secara efektif supaya recovery dari kredit macet ini bisa optimal. Tapi dia udah jadi NPL dan udah kita cadangkan dari 2016 dan 2017. Jadi sudah tidak membebani lagi neraca kita. Itu nggak ada yang baru sih.